sambil jalan. An Abi Mas'ud Al-Ansar radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Sesungguhnya aku terlambat melaksanakan salat subuh karena fulan memperpanjang salatnya untuk kita. Artinya fulan ketika menjadi imam panjang sekali salatnya sehingga aku terpaksa datang belakangan. Nah, qala, kemudian berkatalah, fama ra'an Nabi, perawi mengatakan, yaitu Abi Mas'ud mengatakan, fama ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaba fi baw'idatin qattun ashadd mimma ghadiba al-yawm. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan sebenar-benarnya marah. Belum pernah marah seperti marahnya pada hari ini. Ini mubalaghah, berlebihan dalam menyebutkan dan memberikan sifat marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk marah beliau ini adalah pengingkaran atas maksiat yang dilakukan oleh seorang imam. Karena pada hadis di atas, hadis Abu Hurairah, Nabi memerintahkan seorang imam untuk falyukhaffif, memperingan. Ternyata Nabi mendapatkan laporan di waktu yang lain bahwa ada seorang imam yang membaca panjang dan memperpanjang salatnya bagi makmumnya. Maka marahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak taatnya imam tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marah yang seperti ini adalah marah karena Allah. Ya. Dan pengingkaran yang seperti ini adalah pengingkaran atas kemungkaran yang terjadi sehingga diperbolehkan. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, sesungguhnya ada sebagian di antara kalian orang-orang yang suka membuat orang lari. Artinya, salat berjamaah di masjid mestinya menjadi sesuatu yang disukai oleh jamaah, oleh kaum muslimin. Namun gara-gara dia memperpanjang bacaan salat, hal ini menjadikan apa? Menjadikan salat jamaah tersebut menjadi tidak disukai dan banyak orang yang lari dari masjid. Lari dari masjid dan tidak mau mendatangi salat jamaah. Di antara alasannya adalah karena panjangnya bacaan imam. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Maka siapa di antara kalian yang menjadi imam, maka hendaklah dia memperingan. Fa inna min waraihil kabir, karena di belakang imam tersebut adalah orang yang tua, was-saghir, anak-anak, wadal hajah, dan orang yang membutuhkan. Nah, di dalam bacaan salat sesungguhnya telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah di dalam membaca, seperti terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tiwal seperti Al-Baqarah, An-Nisa, Al-A'raf, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tiwal mufassal yang lebih ringan lagi, yaitu seperti surat Qaf, surat At-Tur, dan yang lainnya. Dan terkadang qisar mufassal lebih ringan lagi, yaitu seperti Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Dan manakala seseorang mengikuti sunnah tersebut, maka telah dikatakan ringkas, ya, seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, wajibnya meringankan salat. Tadi sudah kita sebutkan dari kalimat apa? Falyukhaffif. Kemudian marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bolehnya seseorang memperpanjang salatnya apabila sendirian, tapi jangan sampai dia melewati batas waktunya. Kemudian yang berikutnya, wajibnya memperhatikan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang mempunyai hajah di dalam salatnya, sehingga apabila jumlah jamaahnya sedikit, ditambah lagi makmum ini semuanya jenis yang sama, artinya sama-sama menginginkan bacaan yang panjang, maka di sini boleh memperpanjang bacaan bahkan melebihi sunnahnya. Ya.
Namun apabila jumlahnya banyak, maka hendaklah setidaknya sesuai dengan sunnah. Dan apabila ada di antara mereka yang tidak mampu bertahan, maka mereka boleh mufaraqah. Ya. Nah, namun untuk mencapai kepada sunnah tersebut, tidak mengapa bagi seorang imam untuk mengawali dengan qisarul mufassal, kemudian sedikit demi sedikit melatih jamaahnya sehingga bisa sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam bacaan. Kemudian yang terakhir untuk sementara ini, hendaklah seseorang itu memperingan perkara kebaikan. Jadi kalau antum menyampaikan dakwah kebaikan atau membagikan zakat atau memberikan apa ya yang sifatnya dini, agama, maka hendaklah dipermudah. Dan ini diambil dari hadis di atas. Karena Nabi SAW melarang seseorang menjadi munafir, menjadi orang yang menyebabkan umat ini lari dari Islam. Maka hendaklah mempermudah, hendaklah murah senyum, hendaklah ramah kepada kaum muslimin, kepada mad'unya, dan memberikan anjuran kepada mereka. Dan ini disebut dalam Islam ta'lif, yaitu dalam rangka merebut hatinya. Dan di sana ada sesuatu yang diharamkan dalam masalah ini, sebab terkadang dia harus tanazul. Tanazul itu artinya melakukan sesuatu yang haram demi menggayat hati mad'unya. Nah, dan itu disebut dengan mudahanah, pernah kita sebutkan. Dan mudahanah muharramah. Sedangkan ta'lif al-qulub ini diizinkan. Sebagaimana Nabi SAW terkadang beliau berziarah kepada para sahabatnya, menanyakan kemana fulan dan kemana fulan. Kemudian terkadang Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak, ya, sebab nantinya mereka juga akan menjadi orang yang dewasa dan mereka nantinya akan melanjutkan perjuangan Islam. Maka tidak ada salahnya seorang ustaz atau seorang talibul ilm bertemu dengan anak-anak mengucapkan salam, karena nantinya pengganti kalian adalah mereka. Kalau mereka tidak senang kepada kita, bagaimana mereka akan menggantikan kita nantinya? Tentu ada di pikiran mereka, wah, kalau namanya talibul ilm itu yang sombong seperti ini, saya tidak mau menjadi talibul ilm sebab sombong, ya. Tidak mau bertegur sapa, tidak ramah, selalu mukanya selalu cemberut, bengis. Lebih seram lagi tuh ya. Nah, ada lagi faedah yang lain. Bolehnya seseorang mengakhirkan atau terlambat dari sholat apabila mengetahui imam memperpanjang bacaan sholat. Karena Nabi SAW tidak menegurnya. Nabi SAW tidak mengingkari sahabat yang mengadukan perihal masalah keterlambatannya. Nabi justru mengingkari sang imam yang memperpanjang bacaannya sehingga ada yang mengakhirkan sholatnya.